Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen, kelas MJ 604. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman. Presentasi ini dengan tema analisis aspek finansial pada usaha air minum isi ulang dalam studi kelayakan bisnis. Mengapa usaha air minum isi ulang layak beroperasi? Usaha air minum isi ulang memiliki prospek bisnis yang sangat menjanjikan karena air minum merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Harga air minum isi ulang relatif lebih murah dibandingkan air minum dalam kemasan. Air minum merupakan kebutuhan masyarakat sehingga menciptakan peluang usaha yang cukup besar. Berikut adalah alur analisis kelayakan finansial usaha air minum isi ulang. Alur yang pertama ada investasi, kemudian biaya, pendapatan, laba, serta kelayakan. Adapun tujuan analisis finansial. Tujuan yang pertama untuk menganalisis aspek finansial usaha air minum isi ulang. Tujuan yang kedua untuk mengetahui kebutuhan investasi dan modal kerja. Tujuan yang ketiga untuk menilai kelayakan investasi menggunakan 3 metode. Metode yang pertama ada payback period. Metode yang kedua ada net present value. Metode yang ketiga ada profitability index. Metode yang pertama, payback period, adalah untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Kemudian metode net present value, yaitu untuk mengukur apakah nilai keuntungan atau arus kas di masa depan lebih besar daripada modal yang diinvestasikan awal. Metode yang ketiga yaitu profitability index, untuk mengukur seberapa besar nilai keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan. Kemudian yang dibahas berikutnya adalah aspek finansial, komponen investasi, dan laba. Aspek finansial merupakan aspek paling krusial dalam studi kelayakan karena berkaitan langsung dengan kemampuan usaha untuk menghasilkan keuntungan dan mengembalikan modal awal. Aspek finansial yang pertama yaitu untuk menganalisis kebutuhan dana dan sumber pembiayaan. Aspek finansial yang kedua untuk menghitung biaya investasi dan modal kerja secara rinci. Aspek finansial yang ketiga sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang rasional dan terukur. Berikut adalah komponen investasi. Investasi awal dan modal kerja. Untuk investasi awal ada mesin pengolahan air, tangki, tabung filter, galon, pompa air, kendaraan, dan perizinan usaha. Sedangkan untuk komponen investasi modal kerja, ada dana operasional harian, listrik, gaji pegawai, perawatan mesin, dan perlengkapan operasional. Sedangkan untuk laba adalah pendapatan dikurangi biaya usaha. Selanjutnya, analisis kelayakan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu payback period, yaitu data yang digunakan kita asumsikan investasi awal adalah 50 juta. Sedangkan arus kas bersih per tahun adalah 15 juta. Asumsi umur usaha air minum isi ulang adalah 5 tahun. Maka rumus metode payback period adalah investasi awal dibagi arus kas bersih tahunan. Untuk perhitungannya adalah payback period sama dengan 50 juta dibagi 15 juta. Maka hasilnya adalah 3,33 tahun. Dan kita bulatkan menjadi 3 tahun 4 bulan.
Jadi investasi dapat kembali dalam waktu sekitar 3 tahun 4 bulan. Periode tersebut lebih pendek dibandingkan asumsi umur usaha selama 5 tahun. Metode yang kedua adalah Net Present Value atau NPV. Metode ini dilakukan karena uang yang kita terima sekarang tidak sama dengan uang yang diterima 5 tahun lagi. Semisal uang yang diterima sekarang 15 juta hari ini, maka 5 tahun berikutnya akan berubah. Maka perlu dilakukan analisis kelayakan usaha menggunakan metode Net Present Value. Dengan asumsi investasi awal adalah 50 juta, arus kas bersih setiap tahun adalah 15 juta, tingkat diskonto atau faktor present value adalah 10% dengan periode usaha 5 tahun. Rumus metode net present value adalah total present value dikurangi investasi awal. Berikut adalah tabel perhitungan total present value dari tahun pertama hingga tahun kelima. Dengan total present value-nya adalah Rp56.860.500. Maka net present value-nya adalah total present value dikurangi investasi awal, yaitu Rp56.860.500 dikurangi 50 juta. Sehingga NPV-nya atau net present value-nya adalah Rp6.860.500. Jadi ketika NPV dengan hasilnya positif atau lebih besar daripada 0, maka usaha ini adalah layak. Artinya investasi tersebut menghasilkan nilai tambah setelah memperhitungkan investasi awal dan nilai waktu uang dengan tingkat diskonto 10%. Metode yang ketiga adalah Profitability Index. Kita akan hitung profitability index-nya dengan asumsi awal, yaitu investasi awal adalah 50 juta, sedangkan total present value yang tadi adalah Rp56.860.500. Dengan rumus profitability index adalah total present value dibagi investasi awal. Perhitungannya Rp56.860.500 dibagi 50 juta. Maka hasilnya adalah 1,137. Kita bulatkan menjadi 1,14. Artinya setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan sekitar 1,14 nilai arus kas sekarang. Karena profitability index-nya adalah lebih besar daripada angka 1, maka investasi ini adalah layak. Berikut adalah kesimpulan analisis kelayakan finansial usaha air minum isi ulang. Berdasarkan hasil analisis menggunakan 3 metode kelayakan, yaitu payback period, net present value, dan profitability index. Maka investasi usaha ini layak untuk dijalankan atau layak untuk beroperasi. Karena hasil payback period selama 3 tahun 4 bulan menunjukkan bahwa modal awal dapat kembali sebelum umur proyek atau usaha yang ditetapkan selama 5 tahun. Kemudian hasil net present value-nya adalah sebesar Rp6.860.500, menunjukkan bahwa investasi mampu memberikan nilai tambah positif setelah memperhitungkan nilai waktu uang dengan tingkat diskonto 10%. Kesimpulan yang ketiga adalah hasil profitability index sebesar 1,14, menunjukkan bahwa nilai sekarang dari arus kas yang diperoleh lebih besar daripada investasi awal. Setiap Rp1 investasi menghasilkan sekitar Rp1,14 nilai arus kas sekarang. Dengan demikian, ketiga metode tersebut memberikan hasil yang memenuhi kriteria kelayakan investasi. Terima kasih, semoga jawaban ini dapat melengkapi jawaban ujian akhir semester genap mata kuliah studi kelayakan bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.